Oke, jadi tadi teorema isomorfisme ring yang pertama ya. Teorema isomorfisme ring yang pertama. Ini akan kita bahas pada hari ini ya. Bunyi teorema ini adalah jika F ini adalah homomorfisme ring dari R ke S. Kemudian maka kernel dari F ini merupakan idealnya R ya, ideal R. Kemudian image F itu adalah subring R, subring S ya. Kemudian dan ini yang paling penting adalah ring faktor R modulo kernel F ini isomorfis dengan image dari F. Jadi ini akan kita buktikan. Sebelumnya saya mau gambarkan dulu ini ilustrasi dari teorema ini gitu ya. Jadi di sini adalah satu ring R, kemudian yang ini adalah ring yang lain yaitu S. Selanjutnya di sini karena tadi kita asumsikan ini nanti kernel F itu merupakan ideal, maka kita bisa membentuk ring faktor R modulo kernel F. Ini saya gambarkan di sini. Jadi R modulo kernel F-nya ada di sini. Nah, jadi di sini R, di sini adalah S, di sini adalah R modulo kernel F. Nah, kemudian di sini saya mau buat pemetaannya. Kita menggunakan pemetaan yang telah dibahas ya, yaitu nanti ada namanya homomorfisme natural pada ring gitu ya. Jadi dari sini ke sini ini adalah homomorfisme natural. Kemudian dari sini ke sini ini adalah yang diketahui, di sini kita punya F. Selanjutnya yang mau kita definisikan itu dari sini ke sini gitu ya. Jadi kita punya bagan seperti ini gitu ya. Nah, di sini misalkan kita punya satu elemen misalnya A. Si A, ya ini adalah A. A ini oleh F dibawa ke mana? Dibawa ke S. Jadi apa ini di sini? F dari FA, betul ya. Di sini adalah FA. Nah, kemudian ini ada pemetaan P. Jadi setiap kita punya ring, kita bisa mendefinisikan suatu homomorfisme natural yang kemarin yang kita bahas ya, yaitu P dari R ke ring faktornya. Jadi ini A ini dibawa kemana? Oleh P. Kemarin kan kalau R modulo I dari A dibawa ke A ditambah I, seperti itu ya. Nah kalau yang ini dibawa kemana nih? A itu dibawa kemana? Iya, betul. Jadi di sini adalah dibawa ke A ditambah kernel F. Ini titik yang sama ya. Ini saya tunggu. Jadi ini adalah A ditambah kernel dari F. Nah, A ditambah kernel F ini kan koset ya, koset kiri dari kernel F yang memuat A, begitu ya. Nah, ini adalah anggotanya ring faktor R modulo kernel F. Nah, kita ini akan mendefinisikan yang ini, yaitu alfa tadi. Jadi alfa itu dari ini ke sini ya, FA gitu ya, ini adalah ke FA. Nah, jadi alfa itu nanti kita akan mendefinisikan dia dari ring faktor R modulo kernel F ini ke kemana? Kan belum tentu F-nya itu surjektif ya.
Jadi ini kita ambil himpunan bagiannya saja yang dia punya prapeta di R. Apa nama himpunannya? Yang dia punya prapeta di R. Namanya apa ini himpunan ini? Image. Ya, jadi ini adalah image dari F. Image dari F ini nanti kita buktikan dia subring. Ya, nanti kita akan buktikan dia subring. Kalau subring kan berarti ring juga begitu ya. Jadi alfa ini kita mendefinisikan suatu fungsi yang nanti kita buktikan dia merupakan homomorfisme ring dari R modulo kernel F kemana? Ke image dari image apa nih? F. Image F bukan? Iya, betul, image F. Nah, dari gambar ini ya, bisa kita lihat ya dari gambar ini, R modulo kernel F itu kan anggotanya koset-koset kiri ya, berarti kan koset kiri dari kernel F. Berarti ini anggotanya apa misalnya? A ditambah kernel F. Ini bisa kita definisikan kemana nih? Kemana yang di image F berdasarkan gambar ini? FA. Betul ya. Jadi oleh alfa, koset ini dibawa, koset ini kan himpunan ya, dibawa ke mana? Dibawa ke F dari A. Nah, tujuan kita nanti, kita akan membuktikan bahwa yang pertama ini harus well defined, harus dia merupakan fungsi. Jadi, kalau ini misalnya ada A1 ditambah kernel F, kemudian sama dengan A2 ditambah kernel F, maka nanti hasil petanya harus sama, yaitu FA1 harus sama dengan FA2. Ya, begitu ya, nanti well defined ya. Kemudian kita harus menunjukkan alfanya ini adalah homomorfisme ring. Selanjutnya kalau dia merupakan isomorfisme, alfanya harus bersifat apa? Bijektif. Bijektif ya. Kalau bijektif berarti kita harus buktikan bahwa alfanya injektif, kemudian alfanya surjektif. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus dibuktikan untuk membuktikan ini. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Jadi untuk menunjukkan ring faktor R modulo kernel F isomorfis dengan image F, kita harus membuktikan alfanya well defined. Oke, pertama kita definisikan dulu ini ya. Kita definisikan bahwa alfanya ini dari sini ke sini kita definisikan seperti ini. Kita harus menunjukkan alfanya well defined, kemudian alfanya homomorfisme ring, selanjutnya alfanya injektif, kemudian alfanya surjektif. Oke, jadi begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi, oke, masih bisa dipahami ya? Ya, jadi R modulo kernel F ini mau kita isomorfis dengan image F. Nanti yang sebelah kiri ini saya hapus. Untuk yang ideal, kita bahas terpisah ya yang ini. Kita langsung ke sini saja dulu ya. Nanti ini kita bahas terpisah. Oke, mungkin kalian screenshot terlebih dahulu sebelum ini saya hapus. Saya langsung menunjukkan nanti alfanya well defined, kemudian homomorfisme ring, injektif, dan surjektif. Oke, silakan. Di capture terlebih dahulu ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi kita mau pertama buktikan apa? Bahwa apa yang kita definisikan ini betul-betul merupakan fungsi. Kalau fungsi kan nggak boleh ya. Jadi ada dua anggota. Jadi untuk apa sih yang well defined itu? Nah, seperti ini nih. Kalau gini nih nggak well defined ya, bukan merupakan fungsi. Bagaimana? Misalkan di sini. Ini ada A1 ditambah kernel F. Ya, ada sama ini di ring faktor ini ya. Di sini adalah image F. Misalnya ini sama nih, berarti kan satu yang sama ya. Berarti di sini ada A2 ditambah kernel F yang sama juga dengan A1 ditambah kernel F. Berarti di sini A1 ditambah kernel F itu misalnya sama dengan A2 ditambah kernel F. Berarti kan di sini. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Petanya ke sini satu, yang satu lagi ke sini. Ini nggak boleh terjadi seperti ini. Jadi harus sama. Kalau ini artinya apa? Yang alfa dari A1-nya ke sini, misalkan di sini, kalau misalnya berdasarkan definisi ini kan alfa dari A ditambah kernel F kan FA.
Jadi kalau A1 ditambah kernel F dibawa kemana? Harus FA2. FA1. Ya, jadi di sini FA1, di sini F apa nih yang ini? FA2. Ya, jadi ini nggak boleh ini. Kalau yang ini alfanya tidak well defined. Kalau yang seperti ini, ya kan ini bukan fungsi kan? Jadi satu anggota domain kok dipetakan ke nggak tepat satu gitu ya? Ke tepat satu anggota dari kodomain ini harusnya sama. Jadi kalau A1 ditambah kernel F sama dengan A2 ditambah kernel F, maunya kita supaya alpha well defined itu kan maunya apa nih? Alpha dari A1 ditambah kernel F itu sama dengan apa? Alpha dari A2 ditambah kernel A2 ditambah kernel F ya. Betul ya seperti ini. Nah, alpha A1 ditambah kernel F itu kan FA1, betul nggak? Nih, dari sini. Ya kan? Karena A di ya, jadi di sini FA1 harus sama dengan siapa? FA2. Betul ya. Jadi ini harus sama dengan FA2. Ini yang mau kita tunjukkan well defined. Ya. Well defined itu apabila kita mengambil dua elemen pada domain yang sama, kita harus menunjukkan bahwa hasil petanya pun sama. Karena kalau tidak, ya berarti dia bukan fungsi, gitu ya. Jadi nggak bisa lanjut ke homomorfisme ring, karena syarat homomorfisme ring itu harus dia merupakan fungsi dulu. Nah, sekarang ini ada yang perlu kita ketahui ini. Ini adalah kesamaan dua koset. Ini adalah kesamaan dua koset. Ini adalah kesamaan dua koset. Ya, dan ini akan berlaku kalau A1 dikurang A2-nya itu anggota dari kernel F. Gitu ya. Jadi ini kalian bisa periksa lagi kesamaan dua koset kiri. Ya, jadi di materi grup ya, jadi koset pada grup. Nah, selanjutnya kalau A1 dikurang A2, A1 dioperasikan dengan inverse dari A2 terhadap operasi penjumlahan, ini maksudnya ya, elemen kernel F. Sekarang kita ingat lagi, kernel F itu yang seperti apa sih? Anggota di mana sih kernel F? Di R atau di S? Di R. Di R. Betul. Dia ada di R, ada di sini. Jadi kalau misalkan kita gambar ini adalah R, maka si kernel F itu ada di sini. Yang dipetakan ke mana? Ke nolnya S. Dipetakan ke nolnya S. Ya, jadi yang dipetakan ke nolnya S. Jadi kalau A min B anggota kernel F, berarti apabila dia dipetakan oleh F, hasilnya apa? Tadi dia ini kernel itu adalah yang dipetakan ke nolnya S. Jadi saya tulis di sini himpunannya kernel F ini sama dengan R anggota R yang apabila dipetakan oleh F hasilnya adalah 0S. Jadi kalau A1 dikurang A2 anggota kernel F, maka A1 min A2 kalau dipetakan oleh F hasilnya apa? 0. 0. Ini F ini ya sama dengan ini ya. Jadi F A1 dikurang F A2 sama dengan 0. Kita sama-sama jumlahkan dengan FA2. Hasilnya apa? FA1 sama dengan FA2. Jadi arahnya seperti ini. Ya, tapi ini baru coret-coretan ya. Jadi untuk bukti formalnya nggak seperti ini. Oke, sudah paham yang ini? Maksudnya penjelasannya? Ya, saya mau tuliskan bukti formalnya di sebelah kanan. Jadi yang sebelah ini silakan kalian screenshot dulu. Saya mau buktikan secara formal di sebelah kanan. Jadi ini baru coret-coretannya aja gitu ya. Sudah? Yang ini? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi gimana sih yang ini? Gimana sih cara bukti secara formalnya bagaimana begitu? Nah, kita mau menunjukkan yang ini, alpha adalah well defined. Alpha bersifat well defined.
Ya, jadi yang pertama tadi akan ditunjukkan alfa bersifat well defined. Oke. Diberikan sebarang, ya sama ya. Jadi kalau misalnya membutuhkan well defined kan seperti ini ya. Kita ambil dua elemen yang sama di domain, hasil petanya harus sama ya. Jadi diberikan A1 ditambah kernel F dengan A2 ditambah kernel F. Ini anggotanya siapa? R modulo kernel F. Karena R modulo kernel F, tapi yang sama ya, dengan A1 ditambah kernel F sama dengan A2 ditambah kernel F. Jadi gini, yang sama. Kita kan mau tunjukkan ini. Akan ditunjukkan seperti apa? Akan ditunjukkan bahwa alfa dari A1 ditambah kernel F sama dengan siapa? Alfa dari A2 ditambah kernel F. Oke. Nah, sekarang kita berangkatnya dari yang diketahui. Diketahuinya apa? A1 ditambah kernel F sama dengan A2 ditambah kernel F. Ya. A1 ditambah kernel F sama dengan A2 ditambah kernel F. Ini jika dan hanya jika apa tadi? Yang ini. A1 dikurang A2 elemen dari siapa? Yang ini? Kernel F. Kernel F. Artinya apa? Artinya apabila A1 dan dikurang A2 ini, apabila kita kenakan F, hasilnya apa? 0. 0. Nah, kemudian di sini FA1 ya, atau FA1 dikurang FA2 sama dengan 0. sama dengan 0 juga. Kemudian kita jumlahkan dengan FA2. Berarti kan yang di sini tinggal FA1 ya. Atau kita ini deh, min FA2 ditambah FA2 sama dengan 0 ditambah FA2. Ini kan 0 ya. Min FA2 ditambah FA2. Hasilnya 0 kan? Iya, Bu. Sisanya apa? FA1 sama dengan FA2. FA2. Nah, FA1 ini siapa? Alfa dari A1 ditambah A1. Kernel F. Betul. Kalau yang FA2? Alfa dari A2 ditambah kernel F. Oke. Jadi kita tadi mengambil dua yang sama di domain, kita sudah membuktikan bahwa hasil petanya sama. Oke, dari sini terbukti apa? Jadi terbukti bahwa siapa? Alfa itu well defined. Ya, jadi dia merupakan fungsi. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kita bahas lagi tadi dari R modulo kernel F, kemudian yang di sini adalah image dari F. Nah, di sini tadi kita sudah definisikan bahwa A ditambah kernel F, ini yang di sini, ini dibawa ke FA ya, jadi FA. Tadi F-nya sudah diberikan terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuktikan bahwa alfanya bersifat well defined, ini alfa. Jadi kita sudah membuktikan bahwa alfa dari R ke modulo kernel F ke image F ini well defined. Selanjutnya yang kedua, ini kita akan membuktikan bahwa dia merupakan homomorfisme ring. Jadi di sini akan ditunjukkan bahwa alfa dari R modulo kernel F ke image F ini merupakan homomorfisme ring.
Oke ya. Jadi untuk membuktikan homomorfisme ring kita perlu 2 elemen di domainnya ya. Jadi diberikan sebarang 2 elemen. Sebarang 2 elemen. Misalnya A1 ditambah kernel F dengan A2 ditambah kernel F. Ini elemennya R modulo kernel F ya. Jadi kita punya 2 elemen. Kemudian yang pertama kita mau buktikan apakah alfa dari A1 ditambah kernel F ini dioperasikan terlebih dahulu dengan A2 ditambah kernel F. Ini sama dengan apa nih? Ini dioperasikan dulu yang di dalam kurung. A1 ditambah kernel F apabila dioperasikan dengan A2 ditambah kernel F ini menghasilkan apa? Berdasarkan ini operasi penjumlahan 2 koset. Ini alfa apa ini? Iya, betul. A1 ditambah A2 ditambah kernel F. Oke. Tadi A ditambah kernel F ini dibawa ke FA. Kalau A1 ditambah A2, kita jumlahkan dengan himpunan ini ya, ditambah kernel F, ini dioperasikan kemana? Dipetakan kemana? F A1 tambah A2. Betul. F A1 ditambah A2. F tadi diketahui merupakan homomorfisme ring dari R ke S gitu ya. Sudah diketahui ya. Di bunyi teoremanya jika F dari R ke S adalah homomorfisme ring. Kalau homomorfisme ring F-nya, maka ini sama dengan apa? F A1 tambah FA2. Ya, jadi ini sama dengan FA1 ditambah FA2. FA1-nya sama dengan apa? Ini FA1 sama dengan apa? Alfa dari A1 tambah. ya, alfa dari A1 ditambah kernel F. Kemudian FA2-nya sama dengan apa? Alfa dari A2 tambah A2 ditambah kernel F. Jadi syarat pertama sudah terbukti bahwa alfa dari A1 ditambah kernel F dijumlahkan dengan A2 ditambah kernel F ini sama dengan alfa A1 ditambah kernel F ditambah alfa dari A2 ditambah kernel F. Syarat pertama sudah terpenuhi, sekarang kita ke syarat yang kedua. Kalau syarat yang pertama kita kan penjumlahan ya, kalau syarat yang kedua ini adalah perkalian. Jadi alfa dari A1 ditambah kernel F, ini kita kalikan dengan A2 ditambah kernel F. Nah, bagaimana nih perkalian 2 koset ini? Definisinya apa untuk membentuk ring faktor kemarin? A1 A1 tambah kernel F. A1 dikali A2 ditambah kernel F. Alfa ini sama dengan apa? Berdasarkan ini. A ditambah kernel F dibawa ke FA. Kalau alfa dari A1 A2 ditambah kernel F dibawa ke FA1 A1 dikali A2. F-nya merupakan homomorfisme ring. Jadi apa? Sama FA1 dikali A1 F1 dikali kali FA2. A2. FA1-nya apa? Alfa dari A1 ditambah kernel F. Kalau FA2 alfa dari A2 ditambah A2 tambah kernel F. Oke, terbukti bahwa dari A dan B gitu ya. Jadi dari A dan B atau langsung aja deh terbukti bahwa alfa merupakan homomorfisme ring ya. Jadi terbukti alfa dari R ke modulo kernel F ke image F merupakan homomorfisme ring. Oke, syarat yang kedua. Jadi bagian yang kedua sudah kita buktikan bahwa alfa merupakan homomorfisme ring. Selanjutnya kita membuktikan apa? Alfanya bersifat injektif. Kalau injektif itu nanti kita kebalikannya dari well defined ya. Jadi kalau misalnya well defined kan tadi A1 ditambah
kernel F sama dengan A2 ditambah kernel F, kita harus buktikan bahwa hasil petanya sama. Nah, kalau yang injektif ini seperti ini. Jadi dia hasil petanya sama ya. Jadi diberikan sebarang, jadi 2 elemen di sini. A1 ditambah kernel F ini sama dengan bukan sama ya. 2 elemen A2 ditambah kernel F ini anggota dari R modulo kernel F yang hasil petanya sama ya, dengan alfa dari mereka berdua ini sama. Jadi alfa dari A1 kernel F ini sama dengan alfa dari A2 ditambah kernel F. Nah, hasil petanya ini sama. Kita mau tunjukkan apa? Kita mau tunjukkan bahwa mereka berdua ini sama ternyata. Jadi kalau hasil petanya sama, kita ingin menunjukkan, akan ditunjukkan A1 ditambah kernel F sama dengan A2 ditambah kernel F. Ini maksudnya gimana sih gitu ya? Ya, kalau misalnya ini secara ilustrasi ini begini. Ini saya buat di bawah saja ya, di sini ya, misalkan gini. Misalnya di sini, kalau seandainya berbeda gitu ya, kalau misalnya berbeda, ternyata di sini A1 ditambah kernel F di sini A2 ditambah kernel F di sini. Tetapi ternyata mereka ini hasil petanya sama. Jadi yang ini ke sini, yang ini sama ke sini. Nah, ini kan seperti ini kan, kalau misalnya ini tidak terbukti ya. Jadi diketahui tadi alfa dari A1, ini adalah alfa, ini adalah R modulo kernel F, yang ini adalah image dari F. Alfa dari A1 ditambah kernel F, ini kan sama dengan alfa dari A2 ditambah kernel F. Nah, hasil petanya sama, tetapi misalnya nih, mereka berdua ini nggak sama. Ini injektif nggak kalau yang begini? Enggak, Bu. Nggak injektif. Ini tidak injektif yang seperti ini. Jadi maunya bagaimana? Maunya kalau ini hasil petanya sama, kita harus tunjukkan bahwa mereka ini sama. Paham ya? Jadi hasil petanya sama, kita mau tunjukkan misalnya alfa dari A1 ditambah kernel F sama dengan alfa dari A2 ditambah kernel F, maka kita harus tunjukkan bahwa A1 ditambah kernel F sama dengan A2 ditambah kernel F. Yang sebelah kiri bisa saya hapus? Oke. Selanjutnya kita membuktikan itu dulu ya. Jadi kita membuktikan apa? A1 ditambah kernel F sama dengan A2 ditambah kernel F. Yang diketahui apa? Alfa dari A1 ditambah kernel F sama dengan alfa dari A2 ditambah kernel F. Alfa dari A1 ditambah kernel F hasilnya apa? F dari FA1. FA1. Yang sebelah kanan? FA2. FA2. A2. Kalau misalnya FA1 sama dengan FA2, berarti kan FA1 dikurangi FA2 sama dengan 0, betul nggak? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. itu adalah homomorfisme. Sudah diketahui bahwa si F ini adalah homomorfisme, maka ini sama dengan F dari A1 dikurangi A2 sama dengan 0. Betul nggak? Ya, jadi seperti itu. Iya, Bu. Kalau dia dipetakan ke 0, berarti dia anggota himpunan apa? Kernel. Jadi ini adalah anggota dari kernel F. Dengan menggunakan kesamaan dua koset, maka ini diperoleh apa? H1 ditambah kernel F sama dengan A2 ditambah A2 ditambah kernel F. F. Jadi ini kesamaan dua koset kiri ya. Ya udah terbukti. Kan tadi kita gini ya,
Dari alfa dari A1 ditambah kernel F sama dengan alfa dari A2 ditambah kernel F. Kita mau buktikan A1 ditambah kernel F sama dengan A2 ditambah kernel F. Sudah terbukti. Jadi alfanya apa? Injektif. Jadi injektifnya seperti ini. Yang terakhir adalah surjektif, ya. Jadi yang keempat. Ini bisa saya hapus yang sebelah kanan? Sudah ya, tadi kalian sudah screenshot ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita yang terakhir, dia surjektif. Kalau surjektif itu apa sih? Setiap anggota dari kodomain memiliki apa? Namanya prapeta ya, yang apabila dipetakan itu nanti hasilnya adalah dirinya, begitu ya. Nah, yang keempat ini kita membuktikan bahwa dia adalah surjektif. Bagaimana caranya? Diberikan sebarang. Nah, tadi kan alfa ya, jadi ini harus dibuat lagi nih. Jadi alfa tadi kan gini nih, jadi dari sini ke sini. Yang domain ini adalah R modulo kernel F. Di sini adalah image F. Image F itu bentuknya adalah FA. Nah, jadi yang diberikan sebarang apa nih? Ini adalah alfa, ini adalah A ditambah kernel F. Oke. Jadi diberikan sebarang yang di sebelah kanan ya, berarti FA. FA anggota dari image F. Oke. Siapa prapetanya? Yang apabila dipetakan hasilnya adalah FA. Terdapat siapa? Siapa yang dipetakan hasilnya FA? Ditambah Tambah Terdapat A ditambah kernel F. Anggotanya siapa? Anggotanya yang domain. Jadi anggota R modulo kernel F. Sehingga yang ini nih, yang ini tadi, A ditambah kernel F, itu kalau kita kenakan alfa, hasilnya apa? FA. Ya udah, kalau begitu terbukti bahwa alfanya surjektif. Oke, dari 1, 2, 3, 4, jadi terbukti si alfa ini merupakan apa? Jadi terbukti si alfa merupakan apa namanya kalau homomorfisme yang bijektif, namanya adalah Isomorfisme. Betul, jadi isomorfisme. Kalau alfanya isomorfisme, maka ditulisnya bagaimana? Berarti kedua ring ini isomorfis, jadi nulisnya begini, R modulo kernel F isomorfis dengan image F. Oke, jadi ini sudah terbukti. Nah, jadi sudah terbukti teorema isomorfisme ring yang pertama.